Oke, teman-teman, ini adalah pertemuan pertama di kelas apa, teman-teman? Corporate Social Responsibility. Oke, nah, teman-teman, ini adalah pertemuan sesi 1 dan 2 yang mana seperti yang teman-teman bisa lihat ya di slide, kalau ini tuh kita masih awal dulu, masih introduction dulu, teman-teman. Jadi supaya kita tahu konsep dari CSR itu seperti apa. Nah, mungkin bisa minta tolong di next slide. Oke, kita coba tolong di next slide. Oke, nah teman-teman, di perkuliahan ini itu tujuannya itu ada 3. Jadi setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini itu diharapkan yang pertama, teman-teman tuh bisa menganalisis, mengetahui isu-isu terkini tentang CSR itu seperti apa, tentang corporate social responsibility itu apa saja sih masalahnya, problem-problemnya, supaya nantinya kita bisa buatkan program CSR yang mendukung isu-isu itu. Kemudian yang kedua, diharapkan teman-teman bisa mengaplikasikan strategi-strategi CSR itu ada apa saja sih. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan akan bisa membuat program CSR teman-teman sendiri nantinya. Pastinya nanti akan berkelompok, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, nggak sendiri-sendiri, karena memang program CSR ini membutuhkan apa ya, membutuhkan teman-teman perlu teamwork, teman-teman perlu discuss satu sama lain untuk problem solving, menyelesaikan permasalahan yang ada di muka bumi ini tuh seperti apa, kemudian nanti dari sisi corporate-nya masuk sebelah mana. Nah, untuk perkuliahan ini nanti ini ada metode assessment-nya atau penilaiannya itu dibagi menjadi 3. Jadi ada assignment pastinya 50%, lalu ada UTS sifatnya adalah ujian tulis, dan kemudian ada UAS yaitu ujian tulis juga. Ini ada 20% sama 30%. Next slide. Oke, nah mata kuliah ini itu diambil dari buku ini teman-teman, referensi utama kita. Jadi referensi utama kita ini ada bukunya Avery Verbin, yaitu Corporate Social Responsibility in Digital Age. Nah yang selanjutnya ini ada dari bukunya Wiley, yaitu Corporate Social Responsibility Communication Approach. Next. Oke, nah karena ini masih pertemuan pertama, tadi saya sudah bilang ya kalau di sini kita tuh masih introduction dulu, masih berusaha untuk mengenal CSR itu apa, dan teman-teman diharapkan bisa menganalisis isu-isu terkini yang berkaitan dengan program CSR. Nah, nanti teman-teman di perkuliahan ini pertama kita akan belajar dulu definisi dari CSR itu apa, kemudian kita akan belajar jenis-jenis dari CSR itu ada apa saja, dan yang terakhir kita akan belajar apa saja sih keuntungannya, kelebihannya program CSR, dan apa kerugiannya atau kelemahan dari program CSR. Next. Oke, nah sebelum kita telisik lebih dalam ya teman-teman, saya akan putarkan video dulu tentang pengenalan CSR, dan supaya teman-teman juga dapat gambaran, kita banyak ngomongin CSR itu apa sih, kita akan tonton dulu ya videonya. Bukan yang itu mas, next, stop, bentar ya, bukan video yang itu, kita back dulu yang satunya ya. Halo demikian, kita sering sekali mendengar kata CSR, tapi sebenarnya CSR itu apa sih? CSR adalah Corporate Social Responsibility, alias tanggung jawab sosial perusahaan. Sebentar, tanggung jawab sosial perusahaan maksudnya apa ya? Pertama, kita mulai dari kata corporate atau perusahaan. Perusahaan berarti setiap badan usaha yang melakukan proses produksi baik barang ataupun jasa. Nah, kalau kita membuat sebuah perusahaan yang dicari pasti keuntungan atau profit, bukan? Kedua, produk yang kita hasilkan harus bisa diterima oleh masyarakat alias people. Ketiga, dampak usaha kita tentu harus baik bagi lingkungan. Ya, pada bumi ini. Inilah 3 aspek yang biasa disebut dengan triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet.
Ketiga aspek inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya CSR atau Corporate Social Responsibility. Selanjutnya, kita beralih ke kata sosial, yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, atau yang biasa kita sebut dengan stakeholders. Stakeholders ini bisa berarti sangat luas. Stakeholders bisa berarti karyawan, keluarga karyawan, masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, pemegang saham, investor, supplier, pelanggan, media massa, dan pemerintah. Terakhir, kita berbicara tentang responsibility yang berarti tanggung jawab. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari segala sesuatu yang telah dilakukannya. Jadi, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa CSR adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pihak yang berkepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholder. Itu CSR. Sekarang untuk dari CSR itu sendiri, itu seperti apa sih? Berikut adalah contoh-contoh dari program CSR yang ada di berbagai perusahaan. Lalu kalau Aqua memproduksi air minum dengan mengambil air dari sumber mata air milik kita. Sebagai wujud tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan atau masyarakat, Aqua membangun sarana air bersih atau sanitasi kepada desa-desa yang membutuhkan. Kedua, The Body Shop. The Body Shop menyadari bahwa masih banyak produk kosmetik atau kecantikan yang melakukan uji coba kepada binatang. The Body Shop kemudian mengumpulkan 8 juta tanda tangan atau petisi yang diserahkan kepada Uni Eropa. Uji coba kali ini. Beberapa misalkan rumah dua yang awalnya dibangun untuk tempat cuci tangan. Itu kepedulian terapian kepada masyarakat dan mari. Jadi Indonesia berperan dan menjadi salah satu destinasi wisata. Oke, ada trouble sound sedikit tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut aja teman-teman. Nah, kalau kita nonton video tadi nih, teman-teman, tadi ada 3 macam contoh dari program CSR. Ada yang nangkep nggak? Contoh-contohnya tadi dari perusahaan apa saja, teman-teman? Aqua, The Body Shop, sama Cetavian. Oke, Aqua dulu deh. Aqua ngapain ya tadi ya, Aqua? Bikin sanitasi air bersih. Kenapa kok dia bikin sanitasi air bersih? Karena dia ngambil sumber air. Aqua sendiri yang dijual apa sih? Air gitu. Nyambung nggak? Nyambung ya. Oke, terus kemudian tadi selanjutnya ada The Body Shop. The Body Shop tadi apa kegiatan CSR-nya? Animal testing. Maksudnya apa sih? Animal testing tuh? Uji coba produk pakai hewan. Jadi kalau misalnya kosmetik itu kan biasanya memang butuh kayak semacam uji coba gitu ya. Entah bikin blush on, entah bikin lipstick atau bikin apa. Nah, kalau The Body Shop itu menggunakan itu atau tidak? Menggunakan uji pakai hewan atau tidak? Tidak gitu ya, mereka against itu. Lalu kemudian yang terakhir tadi Cetavian ngapain? Bikin bangun rumah, dom. Oke, kenapa kok Cetavian bikin rumah, bangun rumah? Karena produk utamanya cat. Kita lihat ya, ketiga perusahaan tadi tuh mereka membuat program CSR-nya selaras nggak sih, sejalan nggak sih sama perusahaannya mereka? Sejalan ya semuanya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya membuat program CSR itu nggak main-main ya teman-teman, tapi kita pikirkan benar-benar gitu, yang bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat, tapi juga inline sama perusahaannya gitu. Oke, kita coba next dulu. Tadi kalau kita udah kebayang
seharusnya teman-teman semua sudah dapat gambaran ya program CSR itu seperti apa. Kita sekali lagi mengulang definisi dari CSR dulu. Di sini itu teman-teman, kalau kita lihat ya ada beberapa kata kunci penting yang saya highlight di sini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita lihat dari pengertiannya CSR itu apa? Coba bisa dibaca adalah voluntary action, tindakan sukarela gitu ya, yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi apa sih? Untuk memenuhi visi misi mereka, dan yang penting adalah obligation, memenuhi apa? Tanggung jawab mereka, kewajiban mereka. Kepada siapa? Kepada stakeholder. Stakeholder itu adalah siapa saja yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita mengingat lagi video tadi, apa saja sih yang termasuk dalam stakeholder? Macam-macam ya. Ada ya masyarakat biasa, pemerintah, media, atau mungkin komunitas. Jadi siapa saja yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan itu masuk dalam stakeholder. Nah, kita tuh punya tanggung jawab kepada mereka, teman-teman. Even karyawan pun itu adalah stakeholder juga. Nah, kalau misalnya kita bikin program CSR itu ada rumusnya. Rumusnya pakai apa? Pakai triple bottom line. People, planet, profit. Nah, kita bisa next slide. Ini adalah beberapa definisi-definisi lain yang saya kumpulkan ya sebelum kita ke triple bottom line mungkin. Di sini teman-teman bisa lihat ada kata kunci penting gitu ya, dan semuanya rata-rata hampir sama ya. CSR itu bicara tentang responsibility, tanggung jawab, bicara tentang stakeholder, bicara tentang sosial, segala sesuatu yang berkelanjutan seperti itu. Next. Next dulu mungkin. Oke, tadi kan saya bilang ya teman-teman ya, kalau misalnya program CSR itu ada rumusnya. Rumusnya adalah triple bottom line. Nah, triple bottom line ini adalah 3 hal yang penting ini, teman-teman. Ada profit, ada planet, ada people. Nah, kita coba next slide. Nah, ini tuh bicara apa sih? Kalau profit dia bicara tentang apa, teman-teman? Perusahaan itu pasti membutuhkan profit tidak? Membutuhkan profit ya. Jadi jangan lupa kalau walaupun corporate social responsibility ini banyak ngomongin tentang sosial, tapi mereka ini bukan badan amal. Mereka ini ya perusahaan juga yang mencari keuntungan gitu ya. Nah, itulah kenapa kadang beberapa program CSR itu kita walaupun kita bisa lihat kita berusaha menyelesaikan permasalahan dari masyarakat, tapi kita juga lihat perusahaan kita ini kemampuannya seperti apa gitu. Terus kemudian kalau bicara tentang people, yaitu bicara tentang segala macam hal yang sifatnya sosial gitu ya. Terus kemudian ada planet. Nah, ini gimana caranya perusahaan kita itu turut pula berkontribusi terhadap planet bumi ini, teman-teman. Nah, kita coba mungkin back lagi. Nah, ini sebenarnya tambahan aja teman-teman. Tadi ini kan kalau lihat dari pengertiannya CSR itu sebetulnya program CSR itu bisa dibilang apa ya? Dia itu tindakan sukarela tapi juga kewajiban. Membingungkan kan? Maksudnya gimana tuh? Dia kewajiban tapi sukarela. Maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman, sebetulnya setiap perusahaan itu dihimbau untuk mereka menyediakan atau membuat program CSR. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu untuk perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk membuat program CSR itu sesuai undang-undang ya, itu hanya perusahaan yang sifatnya itu mereka berasal atau mereka usahanya itu mengambil sumber daya alam gitu. Kayak perusahaan tambang atau mungkin mengambil sumber daya alam lainnya gitu ya. Nah, itu diwajibkan ada undang-undangnya. Tapi untuk di luar itu terkadang kita nggak bisa memaksa ratakan semua perusahaan itu mereka membuat program CSR. Ada yang membuat itu dengan bagus gitu ya, terencana, bahkan ada divisinya. Tapi ada juga itu yang mereka seadanya aja gitu bikinnya. Yang penting bikin gitu. Ada yang mungkin ya cuma karena mungkin perusahaannya baru merintis, dia belum terlalu bikin tuh ada juga, teman-teman. Oke, kita next slide. Next lagi aja. Oke, nah coba di back, sorry di back. Nah, oke teman-teman,
Kalau tadi kita ngomongin tentang triple bottom line, jadi kalau misalnya kita lihat program CSR itu kan ada profit, people, planet ya. Profit udah pasti nggak bisa dilepaskan dari perusahaan, tapi kalau kita ngomongin people dan planet, apa saja sih yang bisa kita gali? Gitu. Kalau kita lihat ya, kalau ngomongin tentang people atau sosial, itu ada banyak sekali permasalahan di muka bumi ini tuh yang berkaitan dengan manusia, ya kan? Kalau kita lihat di sini ada apa aja, teman-teman? Permasalahan dari people, contohnya permasalahan tentang apa? Hak-hak asasi manusia, permasalahan mungkin child labor, anak-anak yang dipekerjakan, atau mungkin ada permasalahan kemiskinan, masalah pendidikan, macam-macam gitu. Selain itu untuk planet sendiri, segala sesuatu yang sifatnya alam gitu ya, lingkungan itu juga ada banyak sekali. Kita ngelihat ya, permasalahan tentang alam itu apa aja sih di sekitar kita, teman-teman? Orang buang sampah sembarangan, terus apa? Ada banjir mungkin, terus kemudian apa? Penebangan pohon sembarangan, macam-macam ya, teman-teman. Nah, oke. Permasalahan-permasalahan itu nanti ini yang perlu kita pikirkan gitu. Apa ya kira-kira kontribusi kita, solusi dari kita seperti apa? Next. Ini kita next aja. Oke, teman-teman, ketika kita membuat program CSR itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama pasti dari segi ekonominya kita perlu perhatikan gitu ya. Kalau sekali lagi kalau misalnya membuat program CSR itu kan pasti ada biayanya ya. Jangan sampai ini mengganggu juga jalannya perusahaan. Jangan sampai kita jor-joran membuat program CSR yang mungkin berlebihan, tapi perusahaan kita sendiri itu nggak mampu. Secara profit itu kita nggak balance gitu. Nah, itu kita perlu perhatikan. Kemudian jangan sampai membuat program yang melanggar hukum, teman-teman. Jadi kita lihat ya secara hukum ini seperti apa. Terus kemudian dari segi etika, norma yang berlaku di masyarakat itu kira-kira akan akan diterima oleh masyarakat atau tidak, programnya akan disetujui atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada sifatnya yaitu ada beberapa yang mungkin program-program itu yang sifatnya kita bisa mencari volunteer atau mungkin sukarela gitu supaya program kita itu bisa lebih luas lagi. Next. Oke, nah ini mungkin saya akan putarkan video lagi sedikit aja ya teman-teman. Mungkin ini videonya itu intinya adalah histori singkat tentang CSR. Mungkin kita nggak akan putar sampai habis ya. Kita mungkin putar ini aja, mungkin sekitar 3 menitan. Bentar ya. Ini yang ini mas. Over 8. We've come a long way since companies first started to apply very early forms of it in the 19th. Ada suaranya ya? Social responsibilities of the businessman in 1953, he writes, CSR were starting to be sought. In the 1940s, with the following did their part for social good by working closely with the government through the Land Lease Program, which provided much needed food supplies for those affected by the war. With the end of World War II, the 1950s brought a much different conflict to our doorstep, the Cold War. Against the backdrop of the ongoing struggle with two opposing ideologies, CSR evolved into a form more familiar to what we see today. Still, with the Red Scare running rampant, corporate America was urged to expand business social responsibility as a means of aligning business interests with the defense of free market capitalism. As we approach the turn of the decade, the civil rights movement captured the zeitgeist of the 1960s. As unrest reached a boiling point, developing the common social good became more important than ever. Corporations took unprecedented
Oke, mungkin cukup sampai situ aja ya videonya. Nah, teman-teman, ini sebetulnya sejarah singkat dari program CSR itu sendiri ya. Kalau kita mengenal Bapak CSR dunia itu siapa? Itu sebetulnya tadi ada Bowen gitu. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat CSR sendiri itu baru muncul di perusahaan tuh mungkin sekitar tahun 80-an atau 90-an. Tapi sebetulnya jauh sebelum itu dia bibit-bibitnya tuh udah ada. Jadi kalau misalnya tadi ini ya, contohnya itu dari ketika ada World War II, itu kan banyak sekali orang-orang yang terdampak akibat perang, ya kan, banyak yang kelaparan gitu kan. Nah tadi itu ada sebuah perusahaan tadi ya, perusahaan makanan itu dia ini kayak ngasih bantuan gitu berupa makanan teman-teman. Nah kemudian selanjutnya ada juga mungkin teman-teman masih ingat ya permasalahan apartheid yang kulit hitam kulit putih itu juga gitu ya itu kemudian Coca-Cola itu mendukung itu gitu mendukung permasalahan itu. Nah jadi itu kemudian berkembang terus sampai dengan sekarang gitu sampai akhirnya tuh ada banyak sekali program-program CSR yang bermunculan. Nah kita next dulu. Oke, nah di sini teman-teman, sekarang kita ke jenis-jenis dari program CSR. Di sini tuh ada beberapa jenis dari program CSR, ada cost promotion, cost related, social marketing, filantropi, volunteering, sama yang terakhir ini di bisnis praktis. Nah mungkin saya akan berikan contohnya ya, next. Ini kita skip dulu aja. Oke, contoh yang pertama yaitu filantropi. Ini adalah bentuk CSR yang sebetulnya paling mudah, teman-teman. Karena dia ini apa ya? Sifatnya itu kita memberikan bantuan aja, entah berupa dana atau mungkin berupa apa ya? Bahan makanan, baju, atau mungkin barang-barang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah cost promotion. Untuk yang cost promotion itu adalah sifatnya itu kita berusaha untuk raise awareness atau berusaha untuk membuat gerakan tertentu gitu, teman-teman, gerakan yang lebih besar lagi. Kayak contohnya misalnya tadi yang animal testing itu dari The Body Shop itu kan ibaratnya kayak kita minta petisi orang banyak gitu ya, kemudian kita bikin gerakan yang lebih masif lagi. Next. Oke, selanjutnya ini cost related. Nah, kalau ini itu kita ambil berapa persen itu dari penjualan untuk kemudian diberikan ke program CSR kita. Mungkin kalau teman-teman tahu seperti misal kalau teman-teman ke Indomaret atau ke Alfamart itu kan biasanya kakak boleh 200 peraknya disumbangkan seperti itu, nanti untuk apa? Untuk pembangunan rumah atau untuk apa? Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang social marketing, nah di sini tuh adalah program CSR itu yang sifatnya berusaha untuk mengubah perilaku seseorang. Misalnya perilaku yang tadinya mungkin nggak punya kebiasaan cuci tangan, oleh produk Lifebuoy diajak untuk ayo anak-anak kita cuci tangan bareng. Misal seperti itu. Next. Nah, untuk yang volunteering itu sifatnya mudah sebetulnya. Intinya kita mengajak para stakeholder kita, misalnya karyawan gitu ya, untuk turut serta membangun program CSR. Contoh misal kayak kita nanam pohon. Nah, contoh seperti itu. Kemudian untuk yang bisnis praktis ini adalah program CSR yang diadapt masuk ke bisnis perusahaan gitu. Jadi kayak misalnya ini contohnya Starbucks itu kan kadang dia punya packaging yang environmental friendly seperti itu kan, atau mungkin sedotannya itu yang environmental friendly seperti itu. Oke, next. Oke, kita back dulu teman-teman. Back dulu, back. Oke, nah sekarang saya akan minta tolong teman-teman untuk mencari gitu ya contoh dari program CSR. Tadi saya kan udah ngasih beberapa contoh ya. Silakan teman-teman kasih cari contoh apa saja gitu ya. Cari 2 contoh, bisa dari filantropi, cost promotion, cost related, social marketing, volunteering, atau bisnis praktis bebas ya. Cari aja 2 contoh, teman-teman bisa ambil dari artikel internet atau apa, kemudian nanti silakan teman-teman masukkan ke dalam Padlet. Jadi nanti setelah teman-teman sudah nemu contohnya, lalu teman-teman masukkan ke dalam Padlet, kita akan coba tayangkan bareng-bareng teman-teman. Saya kasih waktu ya mungkin sekarang kurang lebih 5 menit dulu ya teman-teman. Karena kan cuma cari contoh aja, nggak susah kok. Oke.
Coba Padletnya di Ini. ya yang ini ya tadi kayak. Yang gambar itu Iya, ada lukisan betul. gitu kan? Oh, saya mulai, Mbak. Bisa nggak teman-teman masuk ke Padletnya? Bisa ya? Oke. Bisa nggak teman-teman masuk ke Padletnya? Bisa ya? Oke. Screenshot aja langsung kirim, nggak apa-apa. Oke. Oh, udah mulai muncul ya. Satu dari siapa nih? Namanya kasih nama dong teman-teman, biar tahu ini dari siapa. Oke. Kenapa? Barcode. Barcode-nya minta tolong ditampilkan lagi. Udah, coba lagi. Balik lagi ke Mas. Balik lagi. Oke, nah ini sudah ada beberapa. Mungkin sambil menunggu yang lain, kita coba tanya-tanya kali ya sama yang sudah ada di sini. Nah, kita lihat ini, saya mau lihat punyanya Tata deh. Tata, mana Tata? Oke, Tata mungkin kamu bisa cerita sedikit ya, ini apa sih hasilnya yang kamu dapatkan, Tata? Oke. Di Jawa Timur kalau nggak salah. Ini namanya sesar maritim. Oke. Oh, mungkin bentuknya volunteering kali ya, Miss, ya. Karena mereka mengajar stakeholdersnya untuk turun langsung, terjun langsung ke para nelayan ke pantainya, terus habis itu cat bareng-bareng. Oke, ngechat bareng-bareng perahunya. Oke, thank you Tata. Kalau tadi udah ke Tata, kita coba ke Abi nih, boleh ya? Abi, apa yang kamu dapatkan, Abi? Tadi saya dapat dua sih, Miss. Yang pertama dari Coca-Cola, itu mirip-mirip kayak Starbucks, jadi mereka pakai bahan dari bungkusnya mereka itu pakai yang dari daur ulang. Oke, bungkusnya daur ulang. Setelah itu yang kedua tadi saya dapat ini dari perusahaan di Singapura. Singapura. Mereka mendonasikan kurang lebih 10 juta Singapura dolar sejak 2019 untuk selama COVID-19 kemarin. Berarti masuknya apa nih yang kedua nih berarti? Termasuk filantropi ya berarti. Yang pertama tadi dia masuk ke bisnis praktis berarti karena dia tadi masukkan ke dalam bisnisnya dia kan ya ada packaging yang di adjust gitu kan ya menjadi environmental friendly. Oke, thank you teman-teman. Nah di sini kita bisa coba lihat yang lain ya. Ini ada coba ke bawah sih kita lihat ya. Ini ada Jason juga dari Bank Mandiri, ada dari Telkomsel, Nona, ini juga ada. Oke, lalu ada Teach for Indonesia. Nah ini macam-macam ya teman-teman ya. Kita bisa lihat contohnya ini udah beraneka ragam dan teman-teman udah mulai bisa mengenali lah ya.
Untuk teman-teman yang masih mencari, silakan bisa sambil mencari ya. Kita nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita coba bahas lagi sisanya. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke materi ya. Kurang sedikit tadi ada sedikit tambahan teman-teman yang belum sempat saya sampaikan. Nah, oke, coba ke back di belakang. Oke, nah teman-teman, dari tadi yang sudah sampaikan ya, kita mengetahui beraneka ragam sekali tentang program CSR. Nah, kita bisa tahu program CSR itu ternyata banyak sekali memiliki benefit gitu ya. Jadi benefitnya atau keunggulannya itu macam-macam. Benefitnya keunggulan bagi perusahaannya, namanya jadi bagus, jadi dikenal, reputasinya bagus. Kemudian bagi masyarakatnya juga ya kan, jadinya permasalahan-permasalahan hidup mereka itu ikut terbantu, terselesaikan. Bagi karyawan pun juga ya, harapannya karyawan turut berkontribusi, karyawan happy, macam-macam seperti itu. Tapi ternyata juga ada cost-nya nih teman-teman, ada hal-hal yang perlu kita waspadai juga. Jadi misalnya nih, kita perlu memperhatikan program CSR itu pastinya akan time consuming, jadi dia akan banyak sekali mengambil waktu kita. Jadi kita perlu perhatikan benar-benar, lalu juga punya biaya juga gitu kan, yang perlu kita perhatikan ini biayanya dari mana, anggaran perusahaannya seperti apa, terus kemudian apakah kiranya nanti ini bisa diterima atau tidak oleh masyarakat atau stakeholder seperti itu ya. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu kita, saya masih menunggu teman-teman untuk contoh-contoh dari program CSR-nya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng, kita akan nilai bareng-bareng ya. Tapi karena waktu sudah kita sudah kurang lebih ini kita perlu akhiri. Jadi thank you teman-teman yang sudah datang hari ini. Saya masih menunggu, silakan untuk nanti Padletnya bisa dilanjutkan ya, mungkin dilanjutkan di rumah, nanti mungkin minggu depan kita bahas. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, mungkin apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dadah, cukup jelas semuanya? Oke teman-teman, terima kasih, kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Sama-sama.